Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jindu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sehat walafiat tentunya. Gimana sahabat Jundu di akhir Ramadan ini? Semoga masih tetap semangat untuk menggeber dan meraih ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk semua umat muslim. Dan bismillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kali ini Ana akan membahas tentang keutamaan Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana caranya kita menyikapi Hari Raya Idul Fitri ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih. Beliau berkata bahwasanya pada Hari Raya Idul Fitri, Raja Iblis itu berteriak dengan kencang, dengan teriakan kemarahannya. Iblis teriak sejadi-jadinya, sekencang-kencangnya, hingga terdengar sampai semua anak buahnya. Kemudian anak buahnya datang menemui tuannya dan berkumpul dikerumunin, dan bertanya kepada tuannya, "Ya tuanku, apa yang membuatmu menjadi seperti ini, menjadi marah, berteriak dengan keras?" Lalu Raja Iblis ini berkata pada anak buahnya, "Ketahuilah bahwasanya hari ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Maka langsung ditugasin ame rajanya. Untuk itu kalian harus menyibukkan mereka dengan kelezatan dan kesenangan nafsu." Makanya jangan heran, jangan kaget. Di malam Hari Raya Idul Fitri, nggak semua orang takbiran. Nggak semua orang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang udah tugas mandat dari Raja Iblis nih. Di malam Hari Raya Idul Fitri dia juga jor-joran kerjaannya, kerja keras. Untuk apa? Mengelabui umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Hari Raya Idul Fitri. Jadi nggak kaget juga ketika malam Hari Raya Idul Fitri itu kita melihat banyak juga yang merajalela kemaksiatan yang kita lihat. Ada orang yang nongkrong, ada orang yang boleh. Ente lihat dah semua gimana itu malam Raya Idul Fitri. Nggak semuanya dirayakan dengan sesuai dengan syariat. Yang benar-benar ya enggak ya gitu dah. Karena memang itu tugas Raja Iblis kepada anak buahnya harus menyibukkan itu semua. Sahabat Jundu, ada amalan yang menarik dari Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi sebanyak 300 kali dan dihadiahkan kepada orang-orang muslim yang telah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan di dalam kuburnya 1000 macam cahaya. 1000 macam cahaya. Dan Allah menjadikan orang yang bacanya tadi juga dikasih 1000 macam cahaya kelak dia meninggal dunia. Subhanallah bihamdi kan enteng. Tapi di situ tadi nanti di malam takbirnya nggak semua orang bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang pada malam Hari Raya Idul Fitri berdiri untuk beribadah atau mencari pahala, maka hatinya tidak akan mati, di mana pada malam itu banyak hati-hati yang mati." Ada kisah menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar pernah menangis ketika di Hari Raya Idul Fitri. Beliau melihat putranya yang memakai baju yang sudah usang, yang bajunya sudah lama dah, sedangkan teman-temannya udah pada pakai baju baru. Sayyidina Umar menangis. Siapa sih yang nggak sedih kalau melihat anaknya belum beli baju baru tapi teman-temannya pakai baju baru main bareng? Sedih, semua sedih. Atau anak kita mau beli makanan apaan tapi kita nggak mampu beli, tapi anak kita bilang nggak apa-apa, diem aja. Anak kita nggak minta, nggak apa, tapi kita tahu nih matanya pengen makanan gitu, pengen beli ini. Itu hati kita kadang renyuh, sedih juga ngelihat. Lanjut ke cerita, Sayyidina Umar menangis melihat putranya dilihatin. Nah, kemudian putranya melihat ayahnya menangis. Kemudian putranya bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa yang membuatmu menangis wahai ayah? Apa yang membuatmu sedih wahai ayahku?" Sayyidina Umar menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya aku khawatir kalau hatimu menjadi susah gelisah di hari raya ini apabila teman-temanmu melihat kamu memakai baju yang usang ini." Akhirnya jawaban dari putranya luar biasa. Putranya berkata, "Hanya orang yang kehilangan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merasa bersedih, atau orang yang berani melawan kedua orang tuanya. Maka aku berharap kepadamu wahai ayahku, ridhoilah aku sehingga aku bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat itu Sayyidina Umar memeluk anaknya dan menangis.
dan mendoakan anaknya semoga Allah meridhoimu. Luar biasa, Masya Allah. Kita yang orang tua nanti di hari raya Idul Fitri, ingat ridhoin anak-anak kita semua, ridhoin. Sahabat Jundu, seperti yang tadi Ana bilang bahwasanya Lebaran siapa saja boleh merayakannya. Lebaran milik semua orang, bahkan yang puasa atau tidak puasa, muslim atau non-muslim boleh Lebaran, tapi tidak dengan hari raya Idul Fitri. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya Idul Fitri itu adalah dengan memakai pakaian baru, tapi yang sebenarnya hari raya Idul Fitri itu adalah milik orang-orang yang ketaatannya bertambah. Tuh, pahamin. Makanya insya Allah setelah bulan Ramadan ini kita semua bertambah ketaatan kita, sehingga setelah habis bulan Ramadan ini kita tetap istiqomah melakukan ibadah-ibadah sebagaimana di bulan Ramadan kita lakukan. Setidaknya ada yang kita kerjain. Contoh, sholat tarawih 20 rakaat kita lakukan tiap malam. Kita kuat. Nah, setelah bulan Ramadan minimal sholat ba'diyah qobliyah ba'diyah kita kerjain cuma 4 rakaat. Bisa lah, 20 rakaat kita kerjain. Ini 4 rakaat qobliyah ba'diyah. Sholat malam, senyaur kita kuat. Setidaknya sholat tahajud pun kita bisa untuk melakukannya. Sholat 2, baca Al-Quran dan lain-lain. Dan penentuannya adalah nanti setelah bulan Ramadan kita lihat hasilnya masing-masing. Dan kita bisa merasakannya masing-masing. Apakah bertambah atau berkurang? Ada yang bertanya, boleh nggak untuk membeli baju baru? Gimana hukumnya untuk beli baju baru? Ya boleh. Dulu Sayyidina Umar pernah mengambil jas. Ya maksudnya diambil dulu dari pasar. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, belilah ini agar engkau bisa berhias di hari Id dan menemui banyak tamu dan menemui beberapa utusan. Jadi boleh, sunnah untuk membeli pakaian baru. Sebenarnya bukan pakaian baru, pakaian yang terbaik kita. Pakaian yang terbaik. Seandainya kita nggak punya pakaian baru, tapi ada salah satu di antara pakaian lama kita ada pakaian terbaik, pakai. Untuk apa? Untuk memuliakan hari raya Idul Fitri. Hanya itu sih. Jadi bagaimana kita memuliakan hari raya Idul Fitri ini adalah dengan pakaian terbaik. Sama dengan kita di hari Jumat. Kita berhias diri untuk sholat Jumat. Sama juga dengan hari raya Idul Fitri. Mengagungkan setahun sekali, masa nggak bisa sih? Bisa lah ya. Setidaknya kita punya nih gacokan baju kita yang terbaik nih. Tapi nggak juga baju yang gambar Spider-Man, Batman, dan lain kotak-kotak. Tetap pakaiannya yang Islami gitu. Sahabat Jundu dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan di akhir penghujung ini. Karena bulan Ramadan ini bisa saja ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua. Menjadi momentum. Bulan Ramadan ini menjadi momentum. Kita nggak tahu umur kita nyampe nggak bulan Ramadan tahun depan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat Masya Allah, setiap perbuatan baik kita dilipat gandakan. Bahkan sampai 700 bahkan tak terhingga di bulan puasa ini. Kalau setiap amal kebaikan yang biasa aja Allah bisa ganjar sebesar 10 sampai 700 kali lipat, apalagi puasa. Puasa itu urusan Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu jumlah bilangan yang Allah berikan kepada hambanya. Jangan sampai nanti kita hilang nih semua pahala-pahala kita. Maka kita jaga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada Rasulullah SAW pernah menemui para sahabatnya dan pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Ada yang tahu gak arti muflis? Nanya kepada sahabatnya, tahu gak arti muflis? Kemudian para sahabatnya menjawab, muflis itu orang yang nggak punya apa-apa kan, wahai Rasul, yang nggak punya harta benda. Karena muflis itu setahu sahabat Rasul tuh cuman yang nggak memiliki apa-apa, nggak punya duit, nggak punya harta dan apapun yang nggak punya, itu muflis. Itu definisi para sahabat. Kemudian kata Nabi, bukan. Kata Nabi, faqala innal muflis ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Muflis di antara umatku itu ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang dengan bawa sholatnya, puasanya,
zakatnya, dan berbagai macam ibadah lainnya, tapi dia juga membawa dosanya juga. Dia membawa dosa apa ya? Berupa sering memaki-maki orang, ceritain orang, memfitnah orang, dan lain-lainnya. Nah kemudian lalu diberikan kepada orang yang dicaci. Jadi kita nih pada saat yaumil qiyamah, pada yaumil hisab, sholatnya dihitung. Wah, sholatnya rajin nih, sholat tarawihnya pol, sholat malam terus, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain. Kemudian kata orang, ada orang, iya Tuanku, benar, sholatnya mah rajin, ibadahnya rajin, dan lain-lainnya serta semuanya rajin, tapi dia pernah memaki-maki aku dan menyakiti diriku sehingga mencemarkan nama baikku. Maka Allah Ta'ala mengurangi pahala yang dia telah kerjakan, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang telah dicaci makinya. Kemudian dia bilang, dia udah puasa nih, dia udah zakat, dan lain-lain. Datang lagi orang lagi, masih ada sisa nih. Kemudian lagi dihitung, datang lagi orang. Ya Tuanku, dia benar, dia rajin zakat, dia rajin puasa dan ibadah lain, dan sedekah dan lain-lainnya. Tapi dia pernah memfitnahku hingga aku masuk penjara, dan aku mencari pengadilan di dunia, maka tidak ada. Maka pengadilan akhirat ini aku meminta kepadamu ya Allah, agar aku minta keadilan akhirat ini. Kemudian Allah Ta'ala memberikan tuh pahala orang-orang yang telah melakukan sholatnya, zakatnya, semua datun ibadahnya diambil lagi itu kepada orang tersebut. Makin habis lagi nih, datang lagi, semakin banyak orang yang kita sakitin, makin banyak orang kita caci maki, banyak orang yang kita gibahin, banyak orang yang kita gunjing-gunjingin dan lain-lain. Habis dah. Ketika pahalanya udah habis, nah yang dicaci maki lagi itu punya dosa, dosanya dilimpahkan kepada orang tersebut, maka dia rugi dah. Dia disebut muflis, orang yang merugi di hari kiamat nanti. Bahasa simpelnya adalah kalau orang dagang udah tekor, kemudian tagihan iurannya makin banyak. Jadi kesimpulannya adalah hubungan kita itu ada dua, hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan kepada manusia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, ada urusan sama Allah Ta'ala, kemudian ada urusan kepada antar manusia. Nggak berlaku juga kalau ada orang yang ibadah aja tapi nggak mikirin tuh urusan hubungan antara dia dan manusianya. Ini yang bahaya nih. Inti ngaji dan nggak pernah ngajak saudara inti ngaji udah kayak orang soleh dan lain-lain, tapi inti sering menyinggung tuh perasaan orang lain, sering nyakitin orang lain, sering memfitnah orang lain, menggibahnya, menggunjing dan lain-lain. Nah ini nih muflis nih, kebaikan kita bakal habis sama orang-orang yang telah kita gunjing. Makanya jangan pernah sakit hati ketika kita diceritain, ketika kita digibahin. Kita kudu terima kasih sama orang yang ceritain kita. Gitu, terima kasih tuh sama orang yang fitnah kita, terima kasih kepada orang yang ngatain kita. Karena apa? Dia telah membagi pahalanya buat kita nanti di yaumil qiyamah. Apalagi yang ceritakan itu mencaci maki itu orangnya soleh tuh ibadahnya. Yang kita tungguin nih. Nah, ini nih. Lumayan nih pahalanya nih, gede. Pahalanya mantep nih. Makanya kita di bulan puasa ini kita menjaga lisan kita dari mencaci maki orang, memfitnah orang, menggunjing orang, ya. Jangan sampai orang tersakiti. Nah, kita bawa nih nanti setelah bulan Ramadan, kita tetap puasa. Kita tetap puasa lidah kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah habis semua, dihempaskan tuh orang itu ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sahabat jindu semua dijauhkan dari perbuatan itu semua, dan kita tetap istiqomah dan semangat dan terus menimba ilmu agama terus dan kita amali. Sahabat jindu, ada doa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan sama Rasulullah SAW. Bayangin, yang doa malaikat Jibril, yang aminin adalah Rasulullah SAW. Di antara doa-doanya itu yang pertama adalah, ya Allah, ini Anda pernah dengar dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Setelah selesai sholat Hari Raya Idul Fitri, kemudian Rasulullah SAW pernah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin, amin? Padahal nggak ada orang yang berdoa dan lain-lain. Kenapa engkau mengucapkan amin? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa dan aku dimintakan untuk mengaminkannya.
Dan doanya adalah, ya Allah, hari ini 1 Syawal, aku mohon kepadamu jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian doa yang kedua, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ayo, di sini seru juga sih. Yang istri-istri pada nanya, suaminya gimana tuh? Dan mohon maaf, penjelasan suami durhaka itu nggak ada di sini. Akan tetapi suami itu adalah tanggung jawab seluruh keluarga. Jadi lebih berat lagi. Jadi semua tuh dosanya itu yang nanggung adalah suaminya. Beda dengan istri yang durhaka kepada suaminya, terlepas itu. Doa yang ketiga adalah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang tidak memaafkan sesama saudaranya. Memaafkan memang lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Dahsyat. Ada hadis Rasulullah SAW yang ceritanya bersama, yaitu di mana Rasulullah SAW ketika akan menaiki mimbar, pada mimbar pertama Rasulullah SAW menjawab amin, kemudian di langkah kedua menjawab amin lagi, langkah ketiga juga menjawab amin. Kemudian Rasulullah SAW turun lagi. Nah, ini sahabat bingung kan? Wahai Rasulullah SAW, tadi Anda semua pada mendengar engkau menjawab amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya malaikat Jibril datang kepadaku dan aku disuruh mengaminkan. Yang pertama adalah, celakalah orang yang ketika masuk di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dia belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Celaka nih. Kenapa celaka? Karena udah jelas, man shoma ramadhana qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa man shoma Ramadan di bulan Ramadan, qama dan mendirikan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qamara imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, pasti Allah akan mengampuninya ma taqaddama min zambihi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Ada orang yang bisa sampai nggak melakukan amal ibadah sedikit pun di bulan puasa Ramadan. Makanya beruntung sekali orang yang selama bulan Ramadan bisa beramal soleh, melakukan ini semua. Makanya tadi itu doa malaikat Jibril adalah, celakalah bagi orang yang di bulan Ramadan ini belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab amin. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab amin. Dan yang ketiga adalah, celakalah bagi orang yang telah disebut namamu namun dia tidak bersolawat. Nah ini nih yang terakhir dan tiga. Nanti mungkin di episode berikutnya Anda akan bahasnya yang ketiga ini, tentang solawat bagi orang yang mendengar Nabi Muhammad SAW, kita nggak menjawabnya Allahumma sholli alaihi. Itu hati-hati. Barang siapa yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak menjawabnya, maka celaka tuh, hati-hati. Demikian sahabat Jundu, mudah-mudahan riwayat-riwayat ini dan pengertian tentang keutamaan Hari Raya Idul Fitri semoga bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada, dan insya Allah kita semua menang dan istiqomah, dan setelah Hari Raya Idul Fitri ini kita akan menjadi lebih baik, menjadi insan yang lebih baik, menjadi kembali kepada fitrahnya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.